Assalamualaikum. Duduk. Kelas silakan disiapkan. Duduk, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu di Irwana Dewi Hamsah, Nurhalisa, Tiara Andini, Ananya, Saka, Hadir, Pak. Muhammad Yusran, Arham, M. Fadli, Eki Putra, Muti. Baik, saya rasa hadir semua jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mau dulu saya tanya, sehat di semua. Alhamdulillah sehat. Materi pada hari ini yaitu konflik sosial. Dari adik-adik sekalian, mungkin ada yang tahu apa itu konflik? Saya, Ya, dipersilakan saya. konflik adalah pertentangan atau perselisihan akibat perbedaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok saat melakukan interaksi sosial. Baik, terima kasih tanggapannya. Jadi saya rasa mungkin kalian semua pernah mengalami konflik, karena salah satu sifat konflik itu kan bersifat inherent tuh, maksudnya tidak bisa dihindari. Dari konflik yang pernah kalian alami, kira-kira apa penyebab dari konflik tersebut? Ada yang mau memberi tanggapan? Jadi persilakan kepada itu. Itu maksudnya konflik biasanya muncul dari perbedaan pendapat dari salah satu belah pihak. Baik, terima kasih. Jadi menurutnya ini konflik itu terjadi karena perbedaan pendapat di kebanyakan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, hari ini kita akan belajar melalui diskusi kelompok. Jadi langsung saja saya bagi kelompoknya, mungkin dari sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sebelah kanan saya kelompok 3. Jadi kelompok 1 itu membahas mengenai pengertian konflik menurut ahli, kelompok 2 mengenai karakteristik konflik, dan kelompok 3 faktor penyebab konflik. Dipahami? Paham. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Jadi sudah tahu semuanya materi masing-masing kelompoknya toh? Jadi di sini saya memberikan kebebasan kepada kalian untuk menggunakan telepon genggam masing-masing untuk mencari materi yang lebih luas, baik melalui internet ataupun sumber apapun itu. Bagaimana materi setiap kelompok sudah selesai? Jadi mungkin saya persilakan di kelompok 1 untuk presentasikan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irwana Dewi Hamsah, perwakilan dari kelompok 1, akan membahas pengertian konflik. Yang pertama, konflik menurut A.J. Dugre. Konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, menurut Lewis Coser, konflik dapat diartikan sebagai perjuangan atas nilai-nilai atau klaim status kekuasaan dan sumber daya langka lainnya dari kelompok yang berkonflik, tidak hanya untuk mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan, tetapi juga untuk memengaruhi, mengubah, atau melukai saingannya. Menurut P.W. Cummins, konflik adalah suatu proses interaksi sosial di mana dua kelompok atau lebih berbeda atau bertentangan dalam pendapat maupun tujuan mereka. Menurut Siti Norma, konflik adalah suatu
silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tia Andini, perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang menjadi penyebab adanya sikap saling menghalangi tersebut? Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang mau jawab atau kumpul dulu pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan ataupun situasi yang memaksa seseorang atau kelompok melakukan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari kelompok 2 atas jawaban yang diberikan? Masih ada dari kelompok lain mungkin yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari beberapa pengertian tersebut? Bagaimana kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dari beberapa pengertian tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial yang berupa pertentangan yang diakibatkan adanya sikap saling menghalangi dalam pencapaian tujuan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 3 dari jawaban yang diberikan? Saya terima jawaban dari kelompok 1. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari materi kelompok 1 yaitu pengertian konflik menurut ahli. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kelompoknya yaitu karakteristik dari konflik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan menentukan karakteristik dari konflik. Ataupun karakteristik dari konflik yaitu bersifat inheren, tidak terlalu berdampak negatif, potensi perbedaan dapat dikurangi, dilatar belakangi oleh perbedaan ciri, dapat menciptakan perubahan, dan yang terakhir bertentangan dengan integrasi. Itulah karakteristik dari konflik. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Kan dari tadi yang dibahas sepertinya lebih banyak ke dampak negatif dari sebuah konflik. Kira-kira menurut pemikiran kelompok 1 ada enggak dampak positif dari sebuah konflik? Terima kasih. Bagaimana dari kelompok 2? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak positif dari konflik adalah dapat dilihat dari adanya konflik, yaitu dapat meningkatkan solidaritas suatu kelompok, di mana anggota-anggota masyarakat yang semula kurang kompak terdapat gejala-gejala disintegrasi, maka ketika kelompok tersebut menghadapi lawan yang sama, maka integritas sosial akan terbentuk kembali. Sekian dari kelompok kami. Bagaimana dari kelompok 3 atas jawabannya?
ruang dan waktu di mana saja dan kapan saja, atau dengan kata lain konflik tidak dapat dihindari. Bagaimana kelompok satu? Sekian dari kelompok 2. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari mengenai konflik sosial dan presentasi dari kelompok 1 dan 2. Dari materi tersebut ada yang bisa menyimpulkan? Ya, dipersilakan. Kesimpulannya, konflik merupakan suatu proses sosial yang berupa pertentangan yang diakibatkan adanya sikap saling menghalangi dalam mencapai tujuan. Konflik tersebut bersifat inherent, atau dengan kata lain, konflik akan selalu ada dan tidak dapat dihindari. Tetapi kadang kala konflik dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat. Konflik juga sebagai penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang bertentangan mempunyai fungsi penstabilan dan menjadi komponen pemersatu hubungan. Ya, baik, terima kasih dari kesimpulan yang diberikan. Mungkin sudah mewakili dari materi pada hari ini. Dari yang disebutkan juga konflik itu bersifat inherent, artinya tidak bisa dihindari. Jadi bagi kalian jika menemukan kejadian atau konflik, mungkin itu suatu hal yang wajar karena memang tidak bisa dihindari. Dan konflik tersebut juga tidak selalu bersifat negatif. Jadi usahakan ketika menghadapi suatu konflik tetap mengambil sisi-sisi positifnya. Mungkin inilah materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan disiapkan. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum